You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang dalam ucapan syukur. Terima kasih karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kembali hari ini kami bersyukur dalam kebersamaan kami. Tuhan berkenan juga menyapa kami dengan firman-Mu. Kami mohon biarlah ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, agar tolong kami Tuhan, pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini topiknya tentang penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Kalau kemarin kita banyak bicara tentang bagaimana pelayanan kita dimulai dengan sebuah visi yang besar dan ada misi di dalamnya, dan juga dibutuhkan karakter yang baik untuk saling mendukung, membangun. Maka hari ini kita melihat satu bagian yang juga bagi saya menjadi bagian paling penting kali ya dalam pelayanan, untuk menikmati penyertaan Tuhan. Menyadari bahwa besarnya tugas yang kita miliki, maka tanpa penyertaan Tuhan sebenarnya ini jadi hal yang sia-sia. Tapi justru dengan kehadiran penyertaan Tuhan, Tuhan sedang membentuk kita. Mari kita membuka Keluaran 33. Saya harap semua sudah bisa lihat slide-nya, itu dikirim Lia ya, udah ya. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Mari kita membaca dua ayat ini bersama-sama ya. Keluaran 33 ayat 15 dan ayat yang ke-16. 1, 2 ya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau perhatikan konteksnya, ini adalah Keluaran 33, peristiwa anak lembu emas. Ini dituliskan sebenarnya dalam Keluaran 32. Jadi yang kita baca ini adalah Keluaran 33, persis mengikuti ya peristiwa anak lembu emas dalam bagian sebelumnya. Kalau kita perhatikan di Keluaran 32, maka hari itu dituliskan tewaslah kira-kira 3.000 orang karena Tuhan murka ketika Israel menyembah anak lembu emas karena gak sabaran nunggu Musa turun gitu ya. Nah mungkin bagian itu yang seringkali kita skip ya. Kita tahunya pokoknya ya anak lembu emas, mereka berontak, tapi kemudian Tuhan juga memulihkan. Tapi saya membayangkan 3.000 orang yang mati hari itu menunjukkan ini bilangan yang tidak sedikit ya. Nah di dalam kedahsyatan murka Tuhan itu, kalau kita lihat awal dari Keluaran 33, Tuhan itu memberikan tawaran. Makanya saya tulis di sini, dan setelah itu Tuhan menawarkan kepada Israel untuk masuk tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, tapi bukan Tuhan yang akan bersama dengan mereka. Tuhan bilang, saya akan utus malaikatku untuk menyertai kamu, jadi pasti mereka masuk ke Kanaan. Tapi Tuhan tidak bersama mereka, tapi malaikat Tuhan yang akan bersama mereka. Nah, dalam konteks inilah kita melihat doa dan permohonan Musa ya.
Dalam konteks inilah sebenarnya kita bisa melihat doa dan permohonan Musa di pasal 33 ayat 15-16 tadi ya. Sekali lagi, bayangkan Tuhan murka. Sesudah Tuhan murka, Tuhan bilang, aku akan memimpin kamu melalui malaikat, aku tidak berjalan bersama kamu. Dan inilah permohonan Musa. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bagi Musa, penyertaan Allah itu sangat penting. Maka kalimat berikutnya juga kalau teman-teman perhatikan, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi Musa menempatkan identitas dia bukan kepada pencapaian apa yang dia mau, yang dia tahu sebenarnya itu janji Tuhan, tetapi kepada kehadiran Tuhan. Jadi buat Musa lebih penting kehadiran Tuhan. Makanya kalimat ini, ya kalau saya tulis di bawahnya ya, bagi Musa yang paling penting bukan hanya masuk tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Karena Tuhan bilang, malaikat akan pimpin, kamu pasti masuk. Tapi bagi Musa, penyertaan Tuhanlah yang paling penting. Karena justru mereka dikenal sebagai umat Tuhan karena penyertaan Tuhan. Tuhan hadir bersama mereka. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Waktu bersaat teduh beberapa tahun yang lalu begitu ya, saya menyimpulkan dengan kalimat ini ya. Buat Musa, lebih baik berjalan bersama Tuhan di padang gurun daripada masuk Kanaan sendirian. Atau ya pengennya sih masuk Kanaan dan bersama Tuhan ya. Tapi buat Musa ternyata dia menolak pilihan untuk tetap masuk Kanaan dan Tuhan tidak menyertai. Jadi di sini bagi saya menarik untuk kita refleksikan, visi yang besar penting. Karena itu juga Tuhan yang kasih. Tetapi penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam perjalanan itu juga sebenarnya mengingatkan banyak hal buat kita. Kalau sharing tentang pergumulan pelayanan ya, setiap generasi pasti punya pergumulan ya. Kita maunya masuk Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, semua beres, semua aman. Tapi seringkali Tuhan mengajar kita melalui padang gurun. Yang tidak enak pastinya, harus moving kemana-mana, tidak settle. Dan akhirnya bagi saya, apa sebenarnya kestabilan pelayanan yang paling penting adalah kehadiran Tuhan. Bukan sekadar semua tugas terjadi, tapi ketika tugas itu terjadi sebenarnya itu jadi bagian yang menolong kita menghayati, itulah juga penyertaan Tuhan. Makanya saya coba ambil 3 aplikasi buat kita pagi ini. Yang pertama begini. Penyertaan Tuhan atau berjalan bersama Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Teman-teman, meskipun kita tadi bicara penyertaan Tuhan, tapi kalau kita perhatikan Israel itu masuk Kanaan, mereka harus berperang. Ketika Yosua memimpin mereka, maka Tuhan menyertai, tapi penyertaan Tuhan itu makin terasa ketika tugas dan tanggung jawab mereka dilakukan. Nah, kemarin kita udah bagi-bagi ini ya. Yang ini mikirin jejaring, yang sini mikirin informasi ya. Yang sini mikirin apa kemarin? Konsultasi gitu. Penyertaan Tuhan itu bukannya kita diam lalu Tuhan menyertai, tetapi ketika kita melakukan tanggung jawab kita, itulah penyertaan yang Tuhan sedang berikan buat kita. Dan memang pasti nggak mudah ya. Israel itu bukan bangsa yang, dia bangsa budak, tidak terampil berperang. Tetapi Tuhan harus latih mereka berperang. Makanya kalau kita nyanyi lagu-lagu ya, dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Menjadi orang yang menikmati penyertaan Tuhan bukanlah berarti tidak ada tanggung jawab yang dilakukan. Jadi sebenarnya ya buat kita ya, buat saya, buat teman-teman, mari kita evaluasi juga kehadiran Tuhan dengan kita lihat kerjaan kita jalan apa enggak gitu. Karena itu adalah bagian dari penyertaan kehadiran Tuhan bagi kita yang juga memampukan kita mengerjakan visi besar
yang dia berikan. Akhirnya Yosua memimpin Israel masuk Kanaan, dan bagi saya waktu mereka masuk setengah, kalau kita baca setengah kitab Yosua, mereka tuh sudah menaklukkan kota-kota penting. Nah, tapi kemudian Tuhan menegur mereka lewat Yosua karena ada bagian-bagian yang belum mereka lakukan. Jadi Tuhan bilang masih banyak loh yang belum ditaklukkan. Nah, bagi saya itu jadi sebuah reminder ya, kita sudah melakukan banyak hal tapi bukan berarti sudah selesai. Ternyata masih ada banyak daerah-daerah yang belum ditaklukkan. Jadi itu yang pertama ya. Penyertaan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Teman-teman mungkin akan lebih repot ketika jadi orang-orang yang melakukan tanggung jawab di kantor nasional ya. Kemarin lebih repot ya, pasti ya. Kalau kita jadi orang yang akan menolong daerah, lakukan ini itu. Kalau kita bangun jejaring pasti lebih rumit gitu ya, tugas-tugas kerjaan kita. Tapi gimana menikmati penyertaan Tuhan? Seringkali waktu kita ngerjain apa yang kita kerjakan dan ternyata susah di awalnya, tapi ternyata bisa juga ya. Nah, di situ kita makin menyadari itu penyertaan Tuhan. Yang kedua, penyertaan Tuhan, berjalan bersama Tuhan tidak berarti hidup tanpa permasalahan atau pergumulan. Kak Elsa nulis lagu dan udah jelas ya, pergumulan kita tiada akhirnya, kayaknya dan sering banget lagu itu kita pakai ya. Perjuangan kita memang tiada akhirnya ya, karena hidup yang bersama Tuhan bukanlah hidup tanpa perjuangan. Waktu memperhatikan, memang ada beberapa bagian di Alkitab, misalnya Tuhan bilang gini, kamu akan diam saja, aku akan berperang bagi kamu, begitu. Tapi realitanya, itu kaitannya ketika memang Israel hopeless gitu ya. Tapi ketika mereka sudah bangkit gitu ya, tetap Tuhan izinkan melewati pergumulan demi pergumulan. Jadi bagi saya menarik ya, Tuhan bisa menolong dengan mujizat, pasti bisa. Tapi seringkali Tuhan tidak menolong kita dengan mujizat karena dia pakai hal-hal yang wajar. Israel 40 tahun dapat mana langsung gitu ya, dari surga. Turun, sorenya dapat burung puyuh. Tapi waktu mereka masuk Kanaan, maka ada kalimat yang menarik gitu ya. Maka selesailah mana itu turun pada hari itu, dan sejak itu mereka bercocok tanam. Jadi kadang kita maunya sih hidup yang mana terus turun ya. Tapi kadang Tuhan bilang mananya sekarang sudah stop. Maka bercocok tanam, kalau kamu mau makan nasi kuning, maka tanam dulu berasnya. 3 bulan, panen, baru berasnya dikuningin. Bukannya hari ini mau nasi kuning langsung dapat begitu. Tuhan bekerja melalui proses-proses yang normal sehingga pergumulan menjadi bagian hidup kita. Kalau baca di Alkitab, Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan. Yang Tuhan janji adalah, di dalam pergumulan aku menyertai kamu. Nah, Israel itu ngalamin lah ya. Hidup itu indah bukan karena nggak ada pergumulan. Saya ulangi ya, ini bukan pantun. Quote. Hidup itu indah bukan karena nggak ada pergumulan. Hidup itu indah karena ada Yesus yang menyertai kita bahkan di dalam pergumulan. Nah, jadi fokuslah kepada Kristus, belajar melihat segala sesuatu dengan kacamatanya, kacamata Allah. Dan ini kutipan yang saya senang gitu ya. Sometimes God doesn't change your situation because He is trying to change your heart. Kadang-kala Tuhan nggak ubah situasinya. Ya senior ini tetap aja sulit gitu ya. Dia nggak jadi orang yang lebih baik, lebih enak diajak ngobrol misalnya. Teman kerja kita nggak jadi lebih baik juga gitu ya. Tapi kita harapkan yang terbaik buat orang itu. Tapi ketika dia belum berubah, maka sebenarnya yang Tuhan sedang ubah kita gitu ya. Lebih sabar, lebih rendah hati, lebih nggak komplain atau apa gitu ya. Dan ini jadi bagian yang bagi saya, ya itu sekolah itu tuh lebih sulit ya. Sekolah kehidupan, belajar rendah hati, belajar
belajar menegur, bahkan belajar yang, karena situasinya memang seringkali belum langsung berubah begitu ya. Nah, ada satu kutipan juga yang saya senang nih, kalimatnya Rick Warren gitu. Dia bilang kalau kita punya feeling hati kita itu rasanya kesel terus, maka masalahnya adalah jangan-jangan fokus kita salah. Ya juga sih, kalau saya fokus saja kepada orang yang ngeselin ya pasti hati saya juga tambah kesel gitu ya. Tapi kalau saya fokus kepada Tuhan, maka when our focus change, our feelings change. Kalau kita belajar fokus kepada Allah, maka sebenarnya perasaan itu ya Tuhan mengasihi dia kok yang ngeselin ini, Tuhan mengasihi dia kok yang agak susah diajak ngomong ini. Maka saya pun belajar ya punya kasih kepada dia begitu. Nah, jadi teman-teman, mengerjakan visi yang besar yang kemarin kita udah pikirin itu nggak gampang, nggak mudah. Tapi mari nikmati penyertaan Tuhan yang mungkin sedang membentuk kita. Ya, ketika kita komen nggak direspon, kita WA nggak dibales, mungkin itu jadi cara Tuhan juga untuk menolong kita. Tapi di sisi lain ya tentu kita terus kerjakan. Makanya saya bilang tadi yang pertama, tanggung jawab kita tetap kerjain. Tapi yang kedua, ketika kita sudah kerjain ada pergumulan, maka ingatlah bukan itu akhir segalanya. Kita belajar melihat kepada penyertaan Tuhan. Nah, dan yang terakhir ya, ini yang terakhir bagi saya, jadi ini saya perenungan yang lebih fokus ya. Penyertaan Tuhan berarti hidup dipimpin oleh Tuhan seturut kehendak Tuhan. Bagi saya Musa berani sekali meminta sama Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama kami, maka jangan pernah suruh kami berangkat dari sini. Wih, waktu perhatikan itu jangan lupa loh. Sebelumnya karena Tuhan berjalan bersama mereka, itu mati 3.000 orang. Jadi waktu Musa minta ini, dia berarti sudah siap punya resiko bahwa kami akan hidup ikut kehendakmu. Karena sebelumnya 3.000 orang yang mati karena Tuhan hadir bersama mereka. Kalau kita lihat tawarannya Tuhan lewat awal Keluaran 33, Tuhan bilang gini, malaikat aja yang jalan sama kamu. Kesannya Tuhan mau bilang gini, kalau kamu bandel, malaikat itu ya sudahlah nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau aku yang sama kamu, aku akan binasakan kamu lagi. Nah, permohonan Musa ini bagi saya satu permohonan yang meminta Tuhan sertai kami, berarti itu disertai dengan satu resiko yang besar. Resiko bahwa kalau mereka tidak berjalan bersama Tuhan, ya Tuhan murka begitu ya. Kalau kita mau pelayanan kita disertai Tuhan, ya kerjakan tanggung jawab baik-baik gitu ya. Karena Tuhan menyertai dengan memberikan hukumnya, memberikan standarnya, dan bagi saya itu bagian yang perlu kita pikirkan sama-sama. Bagi minta penyertaan Tuhan itu gampang, tapi ternyata tanggung jawabnya nggak mudah. Paling tidak dalam konteks Musa. Apakah Israel tidak gagal lagi? Gagal lagi sih. Tapi ya itu, kalau gagal maka ada konsekuensi yang harus mereka hadapi. Karena tapi bagi saya Musa yang menjadi pemimpin berani meminta penyertaan Tuhan dengan segala resiko dan tanggung jawabnya. Maka apa yang harusnya menolong kita untuk terus dipimpin Tuhan adalah firman-Nya. The Bible is unchanging truth. Alkitab itu adalah kebenaran yang tidak berubah. Seringkali kan perubahan terjadi ya. Perubahan ART, perubahan pedoman, perubahan aturan kantor, banyaklah perubahan. Tapi yang gak berubah itu adalah firman Tuhan. Dan itu harusnya yang menjadi kekuatan pegangan buat kita. Maka pulang dari sini teman-teman, kita tidak sedang mengerjakan sekadar tanggung jawab organisasi kantor supaya tiap bulan kita semua beres kerjaannya, gajinya lancar, jalan semua, job desk-nya jalan. Tapi karena ini adalah visi dari Tuhan, maka kita punya kesadaran akan tanggung jawab dan juga penyerahan yang penuh kepada Tuhan untuk kita terus dipimpin oleh Tuhan. Saya menutup dengan
dengan sebuah kutipan, bukan pantun. Nggak boleh ambil kapling orangnya. Saya kutipan aja lah. Indahnya hidup tidak hanya diukur dari apa yang kita capai, tetapi bersama siapa kita mencapainya. Jadi teman-teman, ke depan tentu pencapaian bagi kita, karena kita ada tanggung jawab, ada job desk, ada evaluasi, itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi kiranya jauh lebih penting kita menyadari bahwa kita sedang mengerjakannya bersama Tuhan. Sehingga tanggung jawabnya bukan karena ditelepon Koriki gitu ya. Tanggung jawabnya bukan karena besok rapat kantor nih harus bikin laporan gitu ya. Rapatnya bukan menjadi rapat yang karena mau dievaluasi makanya harus rapat begitu ya. Tapi itu menjadi sesuatu yang kita sama-sama kerjakan dalam rangka menghayati penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini, perenungan ini menolong kita juga untuk punya semangat yang baru. Karena tentu kemarin Pak Sekjen mulai dengan rekonsolidasi dan reorientasi ya. Nanti kita diorientasi ulang lagi semua dari nol gitu ya. Gaji balik dari nol. Masa kerja 0 tahun. Tapi ya itu menjadi sesuatu yang saya pikir di hidup umat Israel itu banyak milestone ya. Mereka berhenti, lihat ke belakang, menatap maju ke depan. Maju lagi, berhenti, lihat ke belakang, evaluasi, maju lagi. Nah ini retret seperti ini kan untuk kita berhenti sejenak. Kita lihat lagi ke belakang, dan kemudian kita melangkah ke depan. Nah kiranya Tuhan menolong kita melakukan setiap kehendaknya. Amin. Mohon kesian Kak Vivi ya, boleh tutup dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa hidup yang terbaik adalah hidup yang disertai Tuhan, sekalipun ada konsekuensi-konsekuensi yang menegangkan, tapi tetap hidup yang terbaik adalah hidup yang disertai Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan bukan hanya peduli terhadap visi besarnya, tapi Tuhan juga peduli terhadap kami, sehingga Tuhan akan turut bekerja dalam segala situasi untuk membentuk kami yang akan Tuhan pakai untuk mengerjakan dan menjalankan visi. Tuhan, kami sangat bersyukur dan kami berdoa kiranya kami boleh meneladani Musa, bukan pencapaian yang kami fokuskan, tapi kehadiran Tuhan bersama kami itu menjadi bagian paling penting di dalam kami mengerjakan visi besar Allah. Tuhan, kami sungguh berdoa biarlah dengan kehadiran Tuhan bersama dengan kami itu membuahkan semangat untuk kami mengerjakan dan menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami berdoa kiranya semua kami, baik yang di kantor nasional, baik PKN, baik Litbang, atau kami staf-staf di daerah-daerah, kiranya kami boleh punya hati seperti Musa, hati yang mengutamakan kehadiran Tuhan bersama dengan kami lebih daripada apapun dan siapapun. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bang Alex yang boleh membagikan firman ini kepada kami. Kiranya Bang Alex juga boleh menikmati kehadiran Tuhan yang begitu real, yang begitu nyata, yang begitu konkret, baik dalam kehidupan pribadi, pelayanan dan juga keluarganya. Demikian juga yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kiranya dalam masa-masa serius, masa-masa santai, kami tetap menikmati secara nyata Tuhan hadir bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Amin.